Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa bertemu di dalam majelis yang insya Allah sangat mulia ini di bulan Ramadan yang kelima. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita angkat adalah bermuamalah secara syar'i. Ajaran muamalah adalah bagian yang paling penting atau daruriyat dalam ajaran Islam yang mengatur hukum antara individu dan masyarakat. Karena itu, syariat ilahiyah datang mengaturnya dalam rangka mewujudkan tujuan syariat dan menjelaskan hukumnya pada mereka. Dalam kitab Muamalah fil Islam, Dr. Abdul Sattar Fatullah Said. Fikih muamalah ekonomi menduduki posisi yang sangat penting dalam Islam. Tidak ada manusia yang tidak terlibat aktivitas muamalah. Karena itu, hukumnya wajib ain bagi setiap muslim. Seorang muslim berkewajiban memahami bagaimana bermuamalah sebagai kepatuhan kepada syariah Islam. Jika tidak memahami muamalah maliyah ini terutama, maka akan terperosok kepada suatu yang diharamkan atau subhat tanpa ia sadari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Hud ayat 84 sampai 85. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Su'aib. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu kecuali Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku khawatir akan azab hari yang membinasakan." Dan Su'aib berkata, "Hai kaumku, sempurnakanlah takarannya dan timbang dengan adil. Jangan kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah membuat kerusakan." Ayat di atas berisi dua peringatan penting, yaitu akidah dan muamalah. Yang pertama, pencarian rezeki tidak boleh sekendak hati, melainkan mesti sesuai kehendak dan tuntunan Allah yang disebut dengan syariah. Yang kedua, materi dakwah Nabi Su'aib tidak pernah meninggalkan dakwah di bidang ekonomi. Maka Nabi Muhammad SAW pun sangat banyak mengajarkan dan mendakwahkan ekonomi syariah. Maka para ustadz mubalighah saat ini dituntut sekali untuk juga menyampaikan materi dakwah ekonomi syariah. Ekonomi syariah, aturan Allah tentang ekonomi disebut dengan ekonomi syariah. Untuk itu saat ini lahirlah bank-bank Islam dan lembaga-lembaga keuangan syariah. Untuk memahamkan masyarakat tentang bank Islam, maka perlu adanya edukasi pembelajaran atau pengajian tentang muamalah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara bank konvensional dan bank syariah.
para tokoh ahli ekonomi Islam, para ulama, profesor, dan doktor sepakat untuk mengembangkan ekonomi Islam, terutama bank syariah Islam, untuk menghindari ribawi. Baca tulisan Profesor Yusuf Qaradawi, Profesor Umar Kapra, Profesor Ali As-Sabuni, Profesor Muhammad Arkanhan, dan lain-lain. Muamalah adalah sunnah para nabi. Syekh Abdul Sattar menyimpulkan hukum muamalah adalah sunnah para nabi sepanjang sejarah. Artinya sunnah yang terus-menerus dilaksanakan para nabi. Dengan demikian berarti jika ada pengajian, majelis taklim yang mengabaikan materi ekonomi Islam, maka berarti sudah memutuskan sunnah para nabi. Islam harus mencakup keseluruhan tentang akidah, muamalah, iktisodiyah, siasah, ibadah, zikir, dan spiritual lainnya, atau dikatakan maknawiyah. Adapun ruang lingkup muamalah adalah tentang harta beserta akad-akadnya, buyu atau jual beli, arahan atau penggadaian, hiwalah atau pengalihan hutang, asuhluh atau perdamaian bisnis, adaman atau jaminan asuransi, syirkah atau tentang pengkongsian, wakalah tentang perwakilan, wadiah atau penitipan, aryah tentang peminjaman, ghasab perampasan harta orang lain dengan tidak sah, mudharabah syirkah modal dan syirkah modal dan tenaga, musyaqat syirkah dalam pengairan kebun, muzaraah kerjasama pertanian, kafalah atau jaminan, taflid atau jatuh bangkrut, urbun atau DP, wakaf, hibah, wasiat, ikrar atau pengakuan, baitul mal, dan lain-lain. Kesemuanya itu diatur dalam hukum syariah ekonomi Islam. Terima kasih. Semoga bermanfaat materi kali ini. Semoga bisa menjadi bahan renungan untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.